di dunia pernah mengatakan, nikmatun la tuqarribuha ilallah fahiya baliyah. Nikmat yang tidak membuat seseorang itu dekat kepada Allah, maka itu namanya musibah. Jadi kita pengen tadi umur yang berkah, kita juga pengen rezeki yang berkah. Umur yang berkah adalah dikasih umur oleh Allah yang panjang, tapi kebaikannya juga banyak. Rezeki yang berkah adalah Allah kasih, Allah titipkan rezeki yang banyak, harta yang berlimpah, tapi dengan rezeki dan harta itu kita justru banyak beramal, berbuat kebaikan. Sehingga Rasul pernah mengatakan begini Bapak Ibu, ya, ada namanya ghibthah. Ghibthah itu dengki atau iri. Nah, tapi beda antara ghibthah dengan hasad. Kalau ghibthah adalah iri dan dengki, kasih kemahiran ilmu Al-Quran, wa yu'allimuhu wa yaqra'uhu ana al-laili wa atrafan nahar. Yang dengan Al-Quran itu, ilmu Al-Qurannya itu ia ajarkan kepada orang siang dan malam. Ia baca Al-Quran itu siang dan malam. Jadi ini kata Rasul, kita boleh iri kepada dua orang ini. Pertama, iri kepada orang kaya yang kekayaannya dia nambah amal, nambah banyak sedekahnya, bisa banyak orang yang dibantu olehnya. Yang kedua, orang yang punya ilmu Al-Quran, yang dengan ilmu itu dia ajarkan kepada orang lain. Nah, itu irinya yang dibolehkan hanya itu. Iri kepada kebendaan, iri kepada hal-hal materi, ini yang nggak boleh. Iri melihat saudara kita dapat nikmat, iri saudara kita punya rumah baru, punya mobil baru, punya motor baru, punya dapat nikmat apapun, kita tidak boleh iri. Dibolehkan iri hanya dua, yaitu apa tadi Pak? Yang pertama, orang dikasih harta, yang dengan hartanya itu dia saban hari dia sedekah. Yang kedua, orang yang mahir dalam Al-Quran, yang dengan ilmu Al-Qurannya itu dia ajarkan kepada orang lain. Nah, itu. Jadi itu kita berharap kepada Allah punya ilmu yang barokah, punya harta yang berkah, dan juga punya umur yang berkah. Kita ingin itu. Ilmu yang berkah juga demikian, yaitu ilmu yang dengannya kita akan mendapatkan aliran pahala tidak pernah putus. Karena dengan ilmu kita ajarkan orang, orang itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidayah, dan dengannya ia beramal sehingga pahalanya terus mengalir kepada kita. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga nanti ada orang yang pahalanya terus mengalir walaupun ia telah tiada. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu sudah wafat, sudah meninggal, maka terputus amal ibadahnya kecuali tiga hal. Sedekah jariyah. Yang pertama sedekah. Sedekah ini walaupun kita udah nggak ada, tapi pahalanya akan terus mengalir. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang diajarkan kepada orang, yang dengannya dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Selama dia mengamalkan itu, kita akan terus dapat pahalanya. Terus selanjutnya waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita berharap kebaikan terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita dapat tadi 3 umur yang berkah, kemudian apa tadi? Rezeki yang berkah dan juga ilmu yang berkah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis yang keempat. Dari hadis Arba'in An-Nawawi. Saya bacakan hadisnya, ini agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Insyaallah hadisnya sangat panjang ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, yang dimana Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang bacaan Al-Qur'annya itu yang paling baik di antara sahabat-sahabat Rasul. Sehingga Rasul itu pernah berkata, pernah bersabda, khudil Qur'an min arba'. Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Maksudnya ambillah ini kalau mau belajar Al-Qur'an, cari 4 orang ini, yaitu Ibnu Mas'ud, kemudian Mu'ad bin Jabal, kemudian Salim maula Khudzaifah, Salim maula Khudzaifah. Jadi Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Salim Salim maula Khudzaifah. Gitu. Yang pertama kepada Ibnu Mas'ud, yang kedua kepada Mu'az bin Jabal, yang ketiga kepada Salim maula. Salim ini seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh Khudzaifah Ibnul Yaman, seorang sahabat Nabi. Bahkan Rasul pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an. Ya Ibnu Mas'ud, iqra' lana suratan min Al-Qur'an. Bacakan Al-Qur'an kepadaku, kata Rasul. Ibnu Mas'ud ini heran. Ya Rasul, kaifa aqra'ul Qur'an wal Qur'anu unzil? Bagaimana aku membacakan Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya. Apa kata Rasul? Saya ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi kita juga mungkin sudah biasa baca Al-Qur'an, sudah rutin pada subuh, habis maghrib baca Al-Qur'an. Tapi kita juga perlu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Di Rasul ini pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an di hadapannya. Padahal yang ngajarin Al-Qur'an adalah Rasul. Karena apa? Rasul ingin mempunyai nuansa tersendiri dalam mendengarkan Al-Qur'an. Di kedudukannya tinggi nih sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ya. Rasul menyampaikan kepada kami, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq. Shadiq ini artinya orang yang dipercaya. Jadi Rasul memang sebelum diangkat menjadi nabi, sudah terkenal orang yang perkataannya itu benar, as-shadiq. Bahkan kafir Quraisy juga mengakui kejujuran Rasulullah SAW. Shadiq, shadiqul masduq, dan masduq itu dibenarkan. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jarang-jarang Bapak Ibu kalau kita baca hadis ketemu kalimat shadiqul masduq. Jarang-jarang. Biasanya kita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa?